Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kelompok 2 akan memaparkan materi tentang manajemen dan manajer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 2, yaitu ada Ayu Erina, yang kedua ada Denisa Fatiuniar, yang ketiga ada Prayoga Utomo. Untuk pembahasan materi hari ini, itu ada arti penting mempelajari manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Lalu ada siapa itu manajer dan tingkatan-tingkatan manajer. Lalu yang terakhir ada peranan manajerial. Mengapa penting mempelajari manajemen? Manajemen sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang ataupun suatu organisasi. Karena dalam aktivitas kehidupan seseorang atau organisasi, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perencanaan terstruktur dengan manajemen seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya lainnya, maka suatu tujuan akan mudah untuk diwujudkan. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari manajemen, yaitu 1. Dengan mempelajari manajemen dapat mendorong pemikiran kita ke masa depan, karena kita telah belajar menganalisa rencana. 2. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, strategi yang kita buat akan menjadi lebih baik. 3. Akan ada perubahan dalam diri kita karena terdorong sikap positif dalam diri kita. 4. Memberikan tingkat kedisiplinan pada kegiatan-kegiatan kita. Dan 5. Membantu kita untuk menentukan prioritas, mengidentifikasi, dan mengeksploitasi peluang yang terbaik dalam mengambil suatu keputusan. Fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen antara lain. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan oleh sumber daya yang dimiliki. Fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak dapat berjalan tanpa ada fungsi perencanaan. Oleh karena itu, fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Untuk menentukan suatu tujuan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memiliki tujuan, fleksibel sesuai dengan kondisi yang terjadi, dibuat secara rasional, memuat analisis pekerjaan, dan mampu mengefektifkan sumber daya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian memiliki tujuan membagi suatu kelompok besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Pengorganisasian membantu seorang manajer dalam melakukan pengawasan terhadap seseorang yang sedang melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. Pengorganisasian memiliki manfaat seperti membagi tugas sesuai dengan kondisi seseorang atau organisasi, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas, dan memudahkan seseorang untuk mengetahui tentang tugas yang akan dilakukan. 4. Pengarahan atau actuating. Untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan, diperlukan pengarahan agar semua anggota kelompok berusaha dan bekerja secara efisien dan efektif. Kegiatan pengarahan meliputi bimbingan kepada seseorang, memberikan motivasi kepada seseorang, memberikan penjelasan tentang tugas, dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, evaluasi atau pengendalian atau controlling. Setelah proses kerja dilakukan, maka akan dilaksanakan evaluasi. Pada proses ini dilakukan evaluasi efektivitas kinerja. Apabila terjadi suatu masalah, maka dalam tahap ini akan diberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Hal-hal yang harus diperhatikan agar fungsi ini bisa berjalan dengan efektif, antara lain 1. Jalur. Untuk mengetahui letak di mana sering terjadi masalah atau gangguan, maka seorang manajer harus bisa menentukan cara atau jalurnya agar masalah tersebut letaknya dapat kita ketahui. Kedua, penetapan waktu. Agar pengendalian yang dijadwalkan dapat efisien dalam menemukan suatu permasalahan, maka seorang manajer harus bisa menentukan kapan pengendalian itu dilaksanakan. Kemudian, kita juga harus memperhatikan perintah pelaksanaan.
Dengan adanya perintah pelaksanaan pada suatu pekerjaan dapat membantu dalam mengidentifikasi siapa yang telah berbuat kesalahan itu. Dan terakhir yang harus kita perhatikan yaitu tindak lanjutnya. Agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki, maka diperlukan tindak lanjut dan penyampaian informasi terkait solusi yang telah didiskusikan. Siapakah yang disebut sebagai manajer? Seseorang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengatur penugasan organisasi serta penggunaan sumber-sumbernya dapat disebut sebagai manajer. Kata manajer itu sendiri bermakna orang yang berkuasa menjalankan tugas manajerial demi mencapai suatu tujuan perusahaan. Semua orang dapat melaksanakan fungsi manajemen, tetapi orang yang disebut manajer memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan fungsi manajemen. Selain itu, berdasarkan identitas pada umumnya, manajer adalah seseorang yang diakui memiliki kreativitas dan kemampuan lebih daripada orang di sekitarnya. Manajer bekerja dalam organisasi atau perusahaan, mengoordinasi tindakan-tindakan pegawai agar mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi ataupun perusahaan tersebut. Manajer juga mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas pegawai lain. Tingkatan manajer. Pada suatu organisasi atau perusahaan, manajer memiliki tingkat yang berbeda sesuai dengan tugas dan posisinya masing-masing. Tingkatan manajer tersebut antara lain yang paling bawah, manajemen lini pertama atau first line management. Yang kedua adalah manajemen tingkat atau middle management, dan paling atas adalah manajemen puncak atau bisa disebut top management. Yang pertama adalah manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama juga dapat disebut sebagai manajemen operasional. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Tugasnya itu memimpin karyawan non-material yang ada dalam proses produksi, lalu membantu dalam perekrutan karyawan bersama manajemen tingkat menengah, memahami dan mempelajari masalah para pekerja untuk dilaporkan kepada manajemen tingkat menengah. Contohnya adalah manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle management. Manajemen tingkat menengah ini mempunyai tugas sebagai penghubung antara manajemen lini dan manajemen puncak, melaksanakan rencana yang disusun oleh manajemen puncak. Contohnya adalah general manager, kepala bagian, pemimpin proyek, dan manajer publik. Yang terakhir ada manajemen puncak atau top management. Manajemen ini dapat disebut sebagai executive officer yang bertugas menjalankan perusahaan. Lebih lengkapnya, itu merencanakan strategi dan kegiatan perusahaan secara umum, mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Contohnya adalah CEO, presiden dan wakil presiden direktur, atau juga direktur utama. Peranan manajerial. Peranan manajerial di sini terdapat 10 peran yang dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok dasar. Kelompok dasar yang pertama itu adalah peran interpersonal. Peran interpersonal sendiri mencakup 3 peranan pemimpin, yang mana di dalamnya itu yang pertama adalah figur. Peran figur ini adalah peran yang menggambarkan manajer sebagai wajah suatu perusahaan. Manajer sendiri mempunyai tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan sebagai representasi suatu perusahaan. Lalu peran yang kedua adalah pemimpin. Seorang manajer di sini harus berperan sebagai pemimpin dalam suatu tim yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan atau hasil kerja karyawannya. Manajer di sini juga harus berperan dalam melatih karyawan atau mentraining karyawan. Lalu peran yang ketiga adalah penghubung, yang mana manajer harus berperan sebagai penghubung antara pihak internal dan juga pihak eksternal. Contohnya itu adalah manajer berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen dari organisasi.
Kelompok dasar yang kedua adalah peran informasional. Di dalam peran informasional ini terdapat 3 peran. Yang pertama itu adalah peran pemantau atau sebagai monitor, yang mana manajer di sini harus mengamati lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Informasi tersebut bisa berupa kasus, gosip, spekulasi yang masih diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk kebenarannya. Lalu yang kedua adalah penyebar informasi. Sesudah mendapatkan informasi, maka manajer haruslah menginformasikan informasi tersebut ke dalam organisasi. Sebagai contoh, manajer harus menyampaikan kebijakan terbaru kepada karyawannya atau bawahannya secara langsung atau menggunakan media perantara seperti email dan memo. Lalu yang terakhir, peran manajer sebagai juru bicara. Berbeda dengan penyebar informasi, fungsi juru bicara di sini adalah sebagai perwakilan perusahaan yang akan menjadi representatif perusahaan dalam berkomunikasi dengan pihak luar. Contohnya, manajer harus menyampaikan informasi seperti kebijakan perusahaan, kinerja perusahaan kepada pihak luar agar diketahui oleh pihak eksternal. Peran dasar yang ketiga itu adalah peran pengambil keputusan. Di dalam peran ini terdapat 4 peran utama juga. Yang pertama itu adalah pengusaha atau wirausaha, yang mana manajer di sini haruslah menciptakan ide-ide baru dalam membuat perubahan agar organisasinya menjadi lebih maju. Contohnya adalah manajer harus merancang masa depan organisasi dengan membuat proyek baru. Lalu yang kedua adalah peran manajer sebagai pemecah masalah. Di sini, manajer dituntut harus selalu cepat respon dan siap tanggap terhadap masalah-masalah yang tidak terduga dan mungkin saja terjadi. Contohnya adalah manajer mengambil tindakan menaikkan harga jual suatu produk dikarenakan misalnya bahan baku yang harganya naik. Lalu yang ketiga, pengalokasi sumber daya. Manajer di sini harus berperan sebagai penentu di mana sumber daya yang ada itu harus dialokasikan sesuai dengan fungsinya agar aktivitas perusahaan itu dapat berjalan dengan efektif. Contohnya, manajer misalkan mendelegasikan karyawan untuk melakukan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu peran yang terakhir itu adalah negosiator, yang mana manajer di sini harus mengemban peran dalam negosiasi dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Contohnya, manajer melibatkan diri dalam negosiasi penetapan upah karyawan. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok 2. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.